Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian serta para pendengar yang mendengar langsung lewat on air Radio Muslim 1467 AM, juga yang turut mendengar pula lewat Facebook Urmaiso dan kaum muslimin semuanya, yang semoga mendapatkan kebaikan dan mendapatkan keberkahan dengan berada di dalam majelis yang mulia ini. Kali ini kita akan kembali melanjutkan bahasa rutin kita. Yang pertama dari kitab Al-Azkar dari Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Lalu kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan fikih, masih dalam pembahasan toharah bersuci, yaitu dari pembahasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dari kitabnya Manhajus Salikin. Baik, bahasan pertama Riyadhus Shalihin, kita masih berada dalam bab 247, keutamaan halaqah zikir dan ajakan untuk selalu mengikutinya serta larangan untuk meninggalkannya jika tidak ada udzur. Kita nanti bahas hadis 1450 atau nomor urut 4 dari bab 247 tadi. Lalu nantinya Manhajus Salikin kita bahas pembahasan haid, kelanjutan dari pembahasan taharah. Monggo dibaca. Mereka yang berada di majelis ilmu jadi kebanggaan Allah. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله قال الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة رواه مسلم. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Muawiyah radhiyallahu anhu keluar mendatangi sekumpulan orang di masjid. Lalu ia berkata, apakah yang menyebabkan kalian duduk di sini? Mereka menjawab, kami duduk untuk berzikir, mengingat Allah. Muawiyah berkata, apakah demi Allah tidak ada yang menyebabkan kalian duduk ini melainkan karena berzikir mengingat Allah saja? Mereka menjawab, ya, tidak ada yang menyebabkan kami semua duduk ini kecuali untuk itu. Muawiyah lalu berkata, sebenarnya aku bukan ingin meminta sumpah dari kalian karena adanya kecurigaan terhadap kalian, dan tidak ada seorang pun dengan kedudukanku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling sedikit hadisnya daripada aku sendiri. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika keluar mendatangi sekumpulan orang dari kalangan sahabat-sahabatnya. Lalu beliau bersabda, apakah yang menyebabkan kalian duduk ini? Para sahabat menjawab,
Kami duduk untuk berzikir mengingat Allah dan memujinya, karena Dia telah menunjukkan kami semua kepada Islam dan mengaruniakan kenikmatan Islam itu kepada kami. Beliau bersabda, apakah demi Allah tidak ada yang menyebabkan kalian duduk ini melainkan karena itu? Sesungguhnya aku bukan ingin meminta sumpah dari kalian karena adanya kecurigaan terhadap kalian semua. Tetapi Jibril datang kepadaku dan memberitahukan sesungguhnya Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Baik, kita lihat hadis 1450 dari kitab Riyadhus Shalihin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Muawiyah itu keluar, dan ketika itu dia keluar untuk menemui ada suatu halaqah, yaitu majelis yang ada di masjid. Kemudian ma ajlasakum, Muawiyah bin Abi Sufyan ini tanya, apa yang kalian lakukan dengan duduk-duduk kalian itu di situ? Kemudian orang-orang ketika itu, para sahabat ketika itu jawab, jalasna naskurullah, kami duduk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Muawiyah tanya lagi, Allahi ma ajlasakum illa dzak, benar kalian itu cuma duduk untuk mengingat Allah saja? Dan di sini diawali dengan kalimat tanya dan ini sumpah. Demi Allah, apakah demi Allah? Dia menggunakan sumpah di sini. Terus orang-orang ketika itu jawab, ma ajlasana illa dzak. Iya benar, kami duduk cuma untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian Muawiyah itu katakan, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Adapun aku tadi itu tidaklah mengucapkan sumpah untuk mencurigai kalian. Wa makana ahadun bi manzilati min Rasulullah sallam aqalla anhu hadisan minni. Dan aku yakin yang paling sedikit hadisnya dari kalian yang ada itu adalah aku, kata Muawiyah. Tanda dia tawadhu, dia merendahkan ya dirinya ketika itu, rendah, menunjukkan beliau tawadhu, tidak sombong, ingin merendahkan dirinya agar tidak ya terlalu dianggap lebih daripada yang lainnya alias sok tahu. Karena ketika itu tanya-tanya seperti ini ya dikira orang ini ngapain ngurus-ngurus majelis-majelis kita. Kita duduk ya duduk, gak usah ditanya-tanya seperti itu. Maka sifat tawadhu diajarkan oleh Muawiyah tadi. Terus lalu ia katakan bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah keluar, sama seperti Muawiyah tadi. Jadi Rasulullah SAW juga pernah keluar bertemu dengan halaqah dari para sahabat. Tanya seperti tadi, ngapain kalian duduk-duduk? Para sahabat jawab, kami duduk untuk mengingat Allah. Kami duduk untuk nahmaduhu, kami memuji Allah ala mahadana lil Islam, atas petunjuk Islam yang telah Allah berikan kepada kami. Jadi mensyukuri Allah dengan mereka itu bertahmid, banyak-banyak ucapan alhamdulillah. Wa manna bi alaina, di atas karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kami. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat tadi, benar kalian duduk cuma seperti itu saja? Maka mereka pun jawab, Allahi ma ajlasana illa dzat. Iya benar, kami duduk dengan tujuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, adapun aku tadi itu mengucapkan sumpah itu bukan curiga kepada kalian. Walakinnahu atani Jibril, akan tapi ketika itu datang Jibril. Fa akhbarani, Jibril itu kabarkan kepadaku, annallaha yubahi bikumul malaikah, bahwasanya Allah itu membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Allah itu membanggakan kalian, sanjung-sanjung kalian, sebut-sebut kalian di hadapan para malaikat. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kita lihat faedah dari hadis. Faedah hadis yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan
dalam semangat beliau untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan suatu ilmu. Lihat, Muawiyah ketika membawakan pertanyaan tadi, ternyata kita kalau telusuri lagi, ternyata maksud Muawiyah ujung-ujungnya dia ingin menyampaikan hadis persis seperti yang Rasulullah SAW itu lakukan, keluar dari rumah kemudian bertemu dengan majelis ilmu atau halaqah ilmi, lalu tanya seperti itu. Muawiyah lakukan hal yang sama, ya, lakukan hal yang sama seperti tadi. Memang dalam beberapa model periwayatan hadis itu ada yang modelnya itu sama seperti apa yang dia itu terima, ketika itu dia nyampaikan juga sama seperti itu. Seperti misalnya hadis yang menceritakan tentang doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sahabat yang menerima hadis ini dari Nabi SAW itu mendengar dari Nabi SAW bahwasanya Nabi katakan padanya, aku senang sekali jika kamu itu membaca di akhir sholat, yaitu baca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Lantas sahabat ini dengar dan dia sampaikan lagi pada muridnya. Dia katakan pada muridnya perkataan yang sama, aku senang sekali. Ya, aku senang sekali jika engkau membaca di akhir salatmu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk rajin berzikir, wa syukrika, supaya terus mensyukuri nikmat-nikmatmu, wa husni ibadati, supaya ibadahku itu bagus untukmu ya Allah. Dia mohon seperti itu. Sahabat ini muridnya dengar seperti itu, muridnya lagi nyampaikan lagi kepada murid di bawahnya juga sama, kalimatnya sama. Nanti bisa cek dalam cerita tentang hadis ini dari sisi periwayatan, menyampaikan dengan cara penerimaan dan cara penyampaian yang sama, ya, dari setiap perawi-perawi hadis. Ini dikenal dengan hadis yang berantai, diistilahkan oleh para ulama dengan istilah hadis musalsal. Ya, hadis musalsal, yaitu dengan cara penerimaan hadis yang sama disampaikan juga dengan cara yang sama seperti itu. Sama seperti yang dilakukan oleh Muawiyah di sini. Kita belum tahu cerita di bawahnya lagi. Bisa jadi murid Muawiyah di bawahnya nyampaikan itu juga ketika keluar dengar hadis, lihat halaqah ilmu seperti tadi, lalu nyampaikan seperti itu juga. Baru ujung-ujungnya ingin mengatakan hadis tadi Rasulullah SAW juga mengatakan seperti itu dan menyebutkan teks yang sama seperti yang Rasulullah SAW itu sebutkan. Hadisnya dikenal dengan hadis musalsal. Bagaimana dari sisi periwayatannya? Apakah di sini hadis yang sahih? Ini bukan pembahasan hadis sahih atau bukan, namun dari sisi penerimaan dan cara penyampaian. Ini belum membahas sahihnya atau bukannya, sahih atau tidak sahih. Namun dari sisi cara penerimaan hadis tadi dan cara penyampaiannya kepada yang lainnya. Nah, Muawiyah lakukan seperti itu. Tanda di antara faedah dari hadis musalsal menunjukkan bagaimana dhabitnya, kuatnya orang yang menerima hadis tadi. Kuatnya dari sisi hafalan. Karena dia menyampaikan dengan cara yang sama ketika dia itu menerima, dia menyampaikan seperti itu pula. Karena dalam pertimbangan kita menimbang suatu hadis itu valid atau tidak, sahih atau tidak, itu dilihat diantaranya dari sisi dhabitnya. Dhabit itu dari sisi kuatnya hafalan. Entah itu dari sisi kitabah, nyatet, entah dari sisi hafalan fis sadr, hafalan dalam hati, yaitu nangkapnya dia pada hafalan tersebut. Dan ada ulama yang memang dari sisi hafalannya itu, dari sisi mencatatnya dia itu kuat. Ada juga yang dari sisi hafalannya. Seperti yang ma'ruf sekali cerita dari Imam Bukhari. Cerita dari Imam Bukhari, suatu saat dia ingin diuji. Ya, kalau namanya pengujian kalau S1 apa? TE, tugas akhir ya, atau apa? Skripsi ya, skripsi. S2 apa? Tesis. S3? Disertasi. Ya, ini S3 lah, ini yang tinggi aja. Soalnya Imam Bukhari itu hafal 100.000 hadis lebih. Itu baru yang sahih. Yang dhaif dia hafal 200.000 hadis.
Jadi hadis doif dia hafal lebih banyak daripada hadis sahih. Ya, Imam Bukhari itu hafal hadis sahih itu 100.000 hadis. Hadis doifnya berapa dia hafal? 200.000 hadis. 200.000 hadis aja dia hafal itu yang doif. Nah, suatu saat di Baghdad sana orang-orang sudah dengar cerita Imam Bukhari itu. Wah, hafalannya itu seperti apa? Maka 10 orang ulama itu kumpul ingin memberikan tes kepada Imam Bukhari 100 hadis. Ya, 100 hadis. Kalau ujian tesis kira-kira berapa soal? Hah? Ada sampai 100 kayak gini? Ini nggak pakai persiapan dulu nih 1 minggu harus kalau ada kayak ujian itu ada minggu tenang, ini nggak pakai kayak gitu. Langsung saja Imam Bukhari datangkan di hadapan 10 ulama tadi. 10 ulama ini dapati 100 hadis tadi, masing-masing berarti pegang 10, namun masalahnya sudah diacak. Setiap ulama itu mengacak hadis antara sanad yaitu rantai perawi tadi yang menceritakan hadis dengan isi atau tekstual hadis. Yang ulama satu ini ambil matan dari ulama yang lain, dia campur. Ya, jadi tidak nyambung. Jadi matannya ini dia pakai ya, kemudian perawinya dari yang lainnya. Diacak itu sampai 100 hadis ini semua sudah random, sudah acak pokoknya. Kemudian Imam Bukhari itu maju. Orang-orang Baghdad semua sudah berkumpul. Lihat sidang disertasi dari Imam Bukhari. Ya, yang uji ulama langsung. Imam Bukhari dites dulu oleh ulama pertama. Kamu tahu nggak hadis ini? Ya, qala fulan. Ya, Rasulullah SAW itu bersabda. Hadis pertama Imam Bukhari jawab, saya tidak tahu. Orang-orang Baghdad sudah, Imam Bukhari ini apa-apaan ini? Jangan-jangan cuma hoax saja itu waktu orang-orang bilang dia itu jago hafalannya. Masa hadis ini nggak tahu? Hadis kedua diutarakan lagi, kemudian Imam Bukhari juga jawab, saya tidak tahu hadisnya. Yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, 10 ulama sampai 100 hadis. Imam Bukhari jawab semuanya apa? Saya tidak tahu hadis tersebut. Wah, itu kalau orang nonton sidang disertasi kayak gini semua sudah bubar itu, ya nggak ada apa-apanya itu, ya dites masa kayak begitu, nggak bisa jawab apa-apa itu, satu persatu keluar, wah nggak seru itu. Ternyata setelah Imam Bukhari itu diajukan 100 soal tadi, kemudian Imam Bukhari balik lagi. Ulama yang satu, kamu tadi sebut hadis ini kan? Ya, kamu sebut hadis ini. Hadis itu tertukar dengan ulama yang ini. Yang benar ini teksnya, ini sanadnya ini. Ulama kedua dia sebut lagi, ulama ketiga sampai ke 10-100 hadis yang tadi random, acak tadi dia rangkai lagi jadi hadis yang utuh. Berapa kali dengar? Perlu di repeat berapa kali? Tadi ada replay nggak tadi itu? Ada nggak? Kalau jenengan dengar YouTube tadi replay, oh ini tadi hadisnya apa ya? Putar ulang dulu kan? Baru hafal itu ya kan? Nah, Imam Bukhari tadi ada kayak gitu ceritanya? Oh coba ulang tadi? Enggak. Yang salah dia dengar langsung dia rekam. Maksudnya dalam otaknya di sini, dalam pikirannya. Terus sudah itu dia perbaiki lagi. Berarti yang pertama memorinya kuatnya itu apa? Untuk dengar langsung, satu. Kemudian yang kedua untuk betulkan lagi tadi. Ini yang benar itu di sini. Terus yang ketiga itu dirangkai semua sampai 100 hadis itu lengkap sesuai dengan sanad dan matannya masing-masing. Itu memori bagaimana itu kalau di zaman ini? Hah? Apa kelas memori apa dari sisi RAM-nya atau apalah itu pakai apa coba zaman ini? Ini acak, ini nggak pakai program-program, ini pakai program apa itu enggak? Imam Bukhari nggak suruh ada ahli IT untuk nyusun lagi hadisnya gitu, rangkai lagi, nggak ada. Dia dengar sendiri, dia rangkai sendiri hadisnya. Tanda dobit yang luar biasa dari Imam Bukhari. Maka wajar-wajar saja kalau Imam Bukhari itu riwayatkan hadis itu teliti sekali. Dia benar-benar seleksi dengan penyeleksian yang sangat-sangat ketat ketika memasukkan hadisnya dalam Sahih Bukhari. Maka Sahih Bukhari itu punya tingkatan nomor 1 dibandingkan dengan Sahih Muslim dari sisi ini. Lihat saja yang riwayatkan Sahih Imam Bukhari kayak gitu. Berapa hadis Sahih tadi dia hafal? 100.000. Hadis dhaif
200.000. Itu saja dia paham. Memorinya juga luar biasa. Ya, memorinya juga luar biasa, menunjukkan dhabit yang luar biasa dari Imam Bukhari. Dari sisi apa? Dari sisi hafalannya. Ya, hafalan yang luar biasa dari Imam Bukhari. Di antara tipsnya sebenarnya bukan banyak ini, yang jelas ulama-ulama dahulu yang nggak banyak maksiat. Kemudian nggak banyak ya pikirannya macam-macam lah, konsen gitu. Ya. Juga nggak banyak galau-galau juga sana sini. Juga belum ada banyak media sosial. Kalau kayak Imam Bukhari sudah ketemu medsos, gimana coba hafalannya? Wah, rusak ini gara-gara status ini kok hadisnya jadi tukar di sini. Ya. Jadi amburadul nanti hafalannya. Namun tidak banyak terlalu kesibukan ketika itu, konsen dia itu dalam belajar, dan juga kunci utama itu dia itu jangan maksiat, dan memang belajar serius. Dan keikhlasan itu beliau itu jaga. Sampai hadis-hadisnya kita juga terima, hadis-hadisnya kita juga pakai, orang sampai akhir zaman untuk memakai nanti hadisnya insyaallah. Nah, kemudian yang kedua. Faedah hadis yang kedua, bolehnya meminta sumpah tanpa ada kecurigaan sebagai bentuk peringatan akan pentingnya sesuatu yang ditanyakan. Tadi bertanya sambil menggunakan sumpah, tujuannya adalah untuk menunjukkan urgensi pertanyaan yang ingin ditanyakan, atau penyampaian setelah ini penting, maka diawali dengan sumpah terlebih dahulu. Maka di antara tujuan sumpah dalam bahasa Arab ada kalimat-kalimat sumpah, misalnya wallahi, demi Allah, atau kadang Allah bersumpah dalam Al-Quran dengan makhluk-makhluknya yang mulia seperti wal asr, menunjukkan kalimat selanjutnya ini adalah kalimat-kalimat penting. Ya, kalimat-kalimat penting. Ayat manapun dalam Al-Quran yang itu kalimatnya sumpah, itu menunjukkan ya sesuatu yang penting yang nanti akan dibicarakan setelah itu. Terus yang berikut. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan keutamaan majelis zikir dan terus-menerus berada dalam majelis ilmu. Hadis ini menunjukkan keutamaan majelis zikir dan terus-menerus berada dalam majelis ilmu. Kemarin atau pertemuan sebelumnya telah kita bahas majelis ini, zikir ini ditekankan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, yang dimaksudkan adalah majelis orang itu menimba ilmu agama, untuk mengkaji Al-Quran, untuk mengkaji hadis. Bukan majelis yang sengaja orang untuk berkumpul situ berzikir. Karena sifat Rasulullah SAW itu bukan membentuk majelis zikir. Tidak ada ceritanya dalam hadis Rasulullah SAW itu membentuk majelis zikir. Yang ada sebagaimana hadis yang telah lewat, dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW itu yaskurullah fi kulli ahyanihi. Rasulullah SAW itu mengingat Allah di setiap keadaannya, sesuai dengan keadaannya. Ketika berdiri ya beliau berzikir, ketika berjalan juga itu beliau berzikir, ketika berbaring juga beliau itu berzikir, sesuai dengan keadaan beliau. Beliau tidak paksakan untuk kumpul terus zikir bareng-bareng, enggak ada satupun riwayat yang tegas yang menyebutkan seperti ini. Jadi kalimat tadi tidak dipahami zikir bareng-bareng, enggak. Kalimat tadi itu maksudnya orang di sini berada dalam satu masjid, kemudian yang ini sana itu zikir, yang ini punya kesibukan dengan majelis ilmu, atau berada dalam majelis ilmu. Terus yang keempat. Yang keempat, di antara keutamaan majelis ilmu adalah Allah membanggakannya di hadapan para malaikat. Allah membanggakan majelis ilmu tadi di hadapan para malaikat. Kalau kita itu disanjung di hadapan orang-orang yang baik, ya, tentu menunjukkan bahwasanya ini sanjungan luar biasa. Apalagi yang menyanjungnya itu Allah. Allah memilih yang tempat untuk disanjung di sini adalah di sisi para malaikat. Menunjukkan makhluk-makhluk pilihan di sini. Bukan makhluk yang biasa-biasa, namun makhluk pilihan, karena malaikat punya sifat itu mereka selalu taat kepada Allah. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah durhaka pada perintah Allah, mereka selalu taat. Apapun yang diperintahkan mereka selalu taat, dan kesibukannya adalah ibadah. Berarti disanjung di sisi makhluk yang mulia, menunjukkan bahwasanya ini adalah keutamaan yang luar biasa dari majelis ilmu tadi. Terus yang kelima. Yang kelima, sunnah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu yang dibawa oleh Jibril kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau hadis Nabi tidaklah dianggap sebagai bentuk tilawah ketika membacanya. Hadis dianggap sebagai ibadah ketika menjalankan hukumnya. Baik, jadi kesimpulannya dari cerita tadi juga Jibril
itu juga menyampaikan wahyu sebenarnya dalam bentuk hadis. Jadi hadis juga ini adalah wahyu dari Allah. Namun bedanya dengan Al-Quran apa? Al-Quran itu kita baca, bentuknya itu tilawah. Kita lakukan ketika itu, kemudian setiap membaca per hurufnya itu dapat pahala. Ya, membacanya bisa dengan nada. Kalau hadis tidak perlu. Namun kalau hadis kita itu baca, kita pahami hukumnya, kita jalankan hukumnya, dapat pahala. Ya, tidak cukup dibaca saja. Karena butuh dilaksanakan. Intinya itu pada praktek kalau untuk hadis. Namun kalau untuk Al-Quran sekedar baca saya dapat pahala, apalagi jalankan hukumnya. Nah itu beda antara hadis dan Al-Quran, sebagaimana disinggung oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali di sini. Nah setelah ini hadis 1451 nantinya kita masuk bab baru 248, nantinya mengkaji tentang keutamaan zikir pagi petang. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan yang lainnya insyaallah akan dibahas lagi nanti pekan depan, dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi dan Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan dan senantiasa memberikan kita keistiqomahan. Demikian kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.